Renungan Harian Katolik Jumat 4 Juli 2025. Tuhan memanggil. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius bab 9 ayat 9. Saudara-saudara, banyak orang mempunyai kecenderungan untuk bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang sudah terkenal. Bahkan, ada orang tertentu yang jelas-jelas mempunyai prinsip membatasi pergaulan dan memilih orang-orang tertentu saja yang dipandang tidak akan menimbulkan kerepotan. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus memanggil Matius bertamu ke rumah dan makan bersamanya. Sikap kasih ini menunjukkan sebuah cara bergaul dan berinteraksi tanpa pandang bulu. Justru ketika Matius dan para pemungut cukai dipandang negatif dan disingkirkan oleh orang Farisi, Yesus menyapa dan merangkul mereka. Yesus memberi paradigma baru sebuah persahabatan untuk kita, yakni sebagai sarana pengangkatan martabat dan penyelamatan sesama. Yesus mengajak kita untuk melandaskan bangunan persahabatan bukan pada untung dan rugi, level atau tidak, tetapi demi kebaikan dan ambil bagian dalam karya penyelamatannya. Oleh karena itu, perlu kita kembangkan prinsip, bukan tembok yang kita bangun untuk membatasi persahabatan, tetapi jembatan yang memperlancar dan menghantar terjadinya persahabatan. Matius mungkin tidak pernah membayangkan Yesus, sang pengajar terkenal yang banyak dicari orang, mau berhenti di tempat pemungut cukai. Ia dan teman-temannya yang dimusuhi orang Yahudi dianggap berdosa, hina, dan tidak pantas didatangi Yesus. Ia tidak mendatangi rumah pribadi Matius, tetapi tempat pemungut cukai, tempat ia dan teman-temannya berkumpul. Karena itu, ketika Yesus meminta dia ikutlah aku, ia mengiyakannya tanpa banyak komentar, gugatan, atau komplain. Matius bangkit berdiri tanpa kata-kata dan mengikuti Yesus. Pengalaman Matius tentu menjadi buah bibir di kalangan para pemungut cukai. Mereka berkumpul di rumah Matius untuk mengalami sukacita perjumpaan dengan makan bersama Yesus. Makan bersama berarti duduk semeja dan merasakan persahabatan dan kasih Yesus dari dekat. Kisah pemanggilan Matius dalam Injil Sinoptik mirip dengan panggilan para murid yang lain. Ia sedang berada di tempatnya bekerja, lalu Yesus memanggilnya. Matius pun berdiri mengikuti Yesus. Begitu sederhana. Matius sendiri yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, kemuritan tidak hanya berarti orang dimasukkan ke dalam kelompok tertentu, tetapi sekaligus orang itu menerima anugerah dikasihi Tuhan. Allah itu Maha Baik, Maha Pengasih, dan Maha Pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa kita. Seberat dan sebesar apapun dosa kita, asal kita mau bertobat, Dia pasti mengampuninya. Sebab Dia datang untuk memanggil orang-orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, dan menuntun orang yang tersesat menuju terang. Sungguh, pengampunan Tuhan akan membebaskan kita dari dosa. Allah menunjukkan bahwa Dia memang mengutamakan belas kasihan. Dia tidak hanya memanggil orang-orang benar, tetapi juga memanggil orang-orang yang berdosa. Dengan itu,
Tuhan menghendaki kita juga memiliki belas kasihan dan kemurahan hati. Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada siapapun dan tanpa syarat apapun. Dengan berbelas kasih, kita tidak mudah menghakimi, mendendam, dan penuntut. Sebab kemurahan kasih Allah melalui Yesus Putranya memungkinkan kita para pendosa bertobat dan diselamatkan. Dengan demikian, menjadi nyata perkataan Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapa yang Maha Pengasih, mampukanlah kami untuk selalu bermurah hati dan berbelas kasih kepada sesama, siapapun mereka. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.